Terungkapnya kasus penculikan Bilqis, balita berusia 4 tahun di kota Makassar pada November 2025 lalu, semakin membuka mata publik betapa praktik perdagangan anak masih merajalela. Para pelaku memanfaatkan media sosial sebagai ruang gelap transaksi jual beli anak dengan dalih adopsi. Nilai transaksinya terbilang fantastis. Setiap anak korban penculikan dibanderol hingga ratusan juta rupiah. Sindikat ini beroperasi secara tertutup, membentuk jaringan lintas provinsi sehingga sulit dideteksi. Saat ini tersangka sudah berbicara terkait TKP lain, yaitu ada TKP di Polda Bali, kemudian TKP Polda Jawa Tengah, TKP Polda Jambi, dan TKP Polda Kepri. Ini terus pendalaman. Dugaan upaya penculikan terhadap anak-anak belakangan juga terjadi di kawasan Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada pertengahan November lalu. Penculik, bawa penculik. Penculik. Apa isinya katanya? Upaya penculikan dapat digagalkan setelah warga memergoki pelaku yang tengah menarik salah seorang anak. Videoin rumah, videoin pintu. Jadi seolah-olah ini loh jalannya, ini pintunya gitu. Mau warung Madura. Masuk ke pintu, narik anaknya gitu, diteriakin sama tetangga saya mengenali motornya. Bu, mau ngapain bu? Nggak jadi dilepas, langsung dia ke sono. Dia mau nyulik? Iya, cuma belaga-belaga gila. Ini adalah wilayah Kedoya Utara di Kebonjeruk, Jakarta Barat, tepatnya berada di Gang Malvinas. Nah, di lokasi inilah diduga sempat terjadi upaya penculikan terhadap anak kecil, dan rumah ini adalah salah satu rumah dari korban yang pada saat itu anaknya diduga akan diculik oleh pelaku ini. Nah, kalau menurut warga sendiri, pelaku ini sudah beberapa kali mengintai, memetakan wilayah yang ada di sini. Artinya kedatangannya bukan hanya sekali, tapi lebih dari sekali, 2 kali, bahkan beberapa kali dengan membawa motor. Nah, oleh karena itu mereka menduga atau mencurigai memang ada itikat atau ada niat untuk menculik anak kecil yang ada di sekitar wilayah di sini. Jadi warga curiga ya waktu itu? Curiganya kenapa? Dia mau ngapain? Curiganya dia mau ituin mau ngambil anak itu, dipanggil-panggil. Ya, bukan sekali kesini ya? Beberapa kali katanya? 3 kali. Iya, 3 kali. Khawatir nggak Bu dengan adanya? Ya khawatir sih. Iya, khawatir banget. Apa yang dikhawatirkan? Ya karena anaknya yang tadi diculik juga. Jadi berdasarkan keterangan dari warga, pelaku ini sempat menuju ke warung ini dan mencoba untuk menculik anak dari pemilik warung ini. Kita akan mengkonfirmasi langsung apakah memang benar. Saya dengar tadi cerita dari tetangga ya di sini Bu. Katanya sempat ada upaya penculikan Bu. Ada, ya nggak tahu sih ya, nggak tahu penculikan, nggak tahu apa. Cuman dia sempat nyamperin anak saya emang. Curiga nggak waktu itu? Ya curiga, kan udah bolak-balik dia ke sini. Yang membuat Ibu curiga waktu itu selain bolak-balik apa lagi? Kan saya di sini, terus saya lihat dia naik motor, terus motornya berhenti di sini, dia turun nyamperin anak saya ke sini ke pintu. Pas saya samperin ke pintu, dianya balik lagi gitu ke motornya gitu. Iya. Nggak sempat ngomong, dianya keburu pergi gitu lihat saya.
sampai diguyur air. Guyur air 1 ember waktu sebelum dibawa ke Polres. Apa yang akhirnya bikin emosi warga memuncak sampai mengguyur air? Ya itu dia kayak gimana ya? Ditanya tuh jawab begini lagi. Jadi orang emosi. Tapi menurut ibu kenapa dia sampai berani 3 kali kesini kalau dari awal aja warga udah? Nah, Karena apa? Yang dia mau ambil belum tercapai. Bisa juga dia sindikat penculikan anak. Jadi dia yang mencari jalan, nanti orang yang mengambil anaknya gitu. di lokasi tim realitas juga menemui Agus, salah seorang warga yang anaknya hampir menjadi korban penculikan. Saya duduk di sini, anak saya sadar di sini, Pak. Tahu-tahu ibu itu datang narik anak saya, dia tarik bawa ke situ, Pak. Jadi kata bapak? Jadi nggak ada izin dari saya, nggak ada permisi dari saya, tahu-tahu anak saya itu ditarik. Terus katanya pada saat ditanya pergokin warga sempat ada ditemukan foto-foto anak kecil ya? Banyak, Pak. Satu lembar itu kan ada 4 anak. Terus ada lagi print-printan itu jalan peta rumah itu, jalan-jalan gini loh, penduduk. Ada juga berapa, satu lembar itu ada berapa kotak gitu. Jadi dia itu kayak cari jalan, nanti eksekutornya orang lain gitu. Takutnya gini ya Pak ya, ini kan cuma kecurigaan saya ya Pak. Soalnya dia ada bener dia itu komplotan penculikan yang saya takutin itu, nanti ada komplotannya yang lain yang saya takutin itu gitu. Ya itu tadi salah satu kesaksian lagi-lagi meragukan terkait dengan bahwa pelaku ini ODGJ. Tadi juga saya sudah sempat berbincang dengan beberapa warga meragukan karena pelaku ini bukan sekali 2 kali dan terkesan seperti terencana. Ini dibuktikan dengan adanya print-printan foto-foto anak kecil, kemudian bahkan ada mapping jalan dan itu sudah dilihat langsung oleh warga. Oleh karena itu mereka mencoba untuk menanyakan langsung dan kalau bahasa warga memergoki, sehingga mereka kemudian mengkonfrontasi langsung, namun akhirnya pelaku ini berhasil kabur dan akhirnya untuk yang kesekian kali dibawa ke kantor polisi sampai akhirnya polisi menyatakan bahwa pelaku ini adalah seorang ODGJ. Itu yang menjadi pertanyaan dari warga di sini. Sepanjang Januari hingga November tahun 2025, Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri mencatat tidak kurang dari 221 orang menjadi korban penculikan. 22,62% atau 50 orang korban diantaranya berusia di bawah 20 tahun. Sementara 37,10% atau sekitar 82 orang korban lainnya berusia di atas 51 tahun. Kasus penculikan tersebut tersebar merata di 28 kepolisian daerah. Wilayah hukum Polda Metro Jaya paling banyak menerima laporan sekitar 38 kasus. Dengar kabar aja. Kalau diculik begitu, buat namanya diasuransiin saya nggak bisa ngomong. Sudah lebih dari 3 bulan, Iswanto Bastian, warga Jalan Perintis 1, Sukasari, Kota Tangerang, mencari keberadaan anaknya yang hilang sejak pertengahan September tahun 2025 lalu. Malam sebelum dinyatakan hilang, Habib Hussein Alvaro yang berusia 10 tahun terlihat berjalan bersama dengan pria berpakaian badut di sekitar kawasan Pasar Lama Tangerang. Nah selama hilang itu hari Senin lah katakanlah ya, udah tidak ada. Badut itu pun tidak muncul. Biasanya muncul terus? Muncul terus. Sampai saya tanya, ada dia punya teman, sekarang nggak ada. Karena demikian nggak tahu. Makanya ya BH. Cuman
anak yang nongkrong anak-anak sini yang nongkrong di depan tuh seumuran dia kenal muka doang, rumah juga hanya dia bilang di Polri di situ. Namanya siapa itu yang April. Siapa? Itu ya, memang ya. Bapak sudah sempat ngecek CCTV yang ada di sepanjang CCTV jalan belum, ini, kan? belum, Pada saat setelah Habib Belum. hilang itu, belum ngecek, belum ngecek. belum minta juga. Belum minta. Tapi nanti saya usahain tuh ada tuh yang kalau misalnya lewat depan itu ada di Dado Dimensi bisa keluar tuh. Bisa keluar maksudnya CCTV. Bisa orang itu bertiga tuh. Udah lapor polisi? Lapor polisi sudah 3 hari setelah hilang udah lapor polisi dari Polsek itu yang diutus dari Polres. Nemu pocong merah itu disebutnya. Diambil dibawa ke Polsek dan saya dipanggil. Nah di saat itu diinterogasi bukan dia dan giginya juga nggak berbehel. Di sini anak saya hampir tiap malam ya, habis sisa aja main di sini aja, ngider-ngider. Dan sampai malam ya jam 11 gitu ya. Ada saudara juga dagang di sini, saudaranya dagang, jual gorengan. Ya dia bantu-bantu doang gitu. Karena Main apa jualan sekalian? Habib itu enggak main aja. Cuman berhubung kan dia ada tisu, ada gorengan sebelahnya. Itu mah yang dimuterin aja, dia main mau laku mau enggak itu mah. Kalau muter sih udah ke kota Tangerang ya. Pesisir kota Tangerang semacam Jatiuwung terus sampai Ciledug. Yang saya itu kan nyari semacam kayak tempat pinggir-pinggir jalan gitu aja. Dan polisi juga video call sama saya terakhir juga pernah di Kota Tua, Pareja itu ada di Kota Tua. Hasilnya Gitu belum ada hasilnya. Fokusnya satu sih Pak, itu yang badut yang itu yang di Hebel itu nggak ketemu nih sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih nyari. kangen nggak Pak? Kalau kangen sih udah sampai istri mah udah nggak bisa bicara lagi gitu. Saya pun kalau dipikirin itu ya mungkin nggak kerja atau bagaimana kali ya gitu ya. Cuman diusaha kuat-kuatin aja gitu. Jadi yang saya nggak habis pikir itu kenapa ya kalau sampai ada disebut culikan gitu Pak ya. Rumah itu ya bukan disebut orang kaya gitu ya Pak ya. Kalau sampai diculik gitu. Cuman ngedengar kabar ada memang yang dengar kabar aja. Kalau diculik begitu buat namanya diasuransiin apa saya nggak bisa ngomong tuh namanya tuh. Ada kejadian sampai dengar nih sekarang kedengar. Anak kamu misalnya seumpama diculik, bukan dijadiin pengamen gitu ya, yang digermoin itu, emang benar diculik sama orang yang itu hanya untuk diasuransiin Pak katanya saya dengar tuh. Sudah 3 bulan berlalu, kabar keberadaan Habib Hussein Alvaro belum juga menemukan titik terang. Aparat kepolisian Polres Tangerang Kota terus melakukan pendalaman menghilangnya Habib Hussein Alvaro yang disinyalir dibawa komplotan pengamen badut jalanan. Anak disalahgunakan, dijadikan barang komoditi.
menjamurnya kasus penculikan erat kaitannya dengan tindak pidana perdagangan manusia. Para pelakunya kerap kali menggunakan modus adopsi anak demi melancarkan aksi bejatnya. Kondisi ini pula yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada pertengahan bulan Juli tahun 2025 lalu. Aparat kepolisian membongkar sindikat penjualan bayi internasional. Alih-alih ingin mengadopsi, para pelaku justru menampung puluhan bayi yang diincarnya sejak dalam kandungan. Nyatanya, tidak hanya yayasan yang diduga turut memperjualbelikan anak. Di berbagai platform media sosial, tidak jarang masyarakat awam juga melakukan hal serupa. Dibungkus dalih keterbatasan ekonomi, buah hatinya ditawarkan ke pihak lain. Masyarakat perlu diedukasi, praktek adopsi semacam ini jelas melanggar hukum. Terlebih hingga kini, forum adopsi bayi banyak bertebaran di media sosial. Para pelakunya bahkan terang-terangan mencantumkan tanggal perkiraan kelahiran hingga nomor kontak untuk dihubungi secara langsung. Dari sinilah celah jual beli anak semakin menganga lebar. Itu anaknya sendiri apa enggak gitu kan? Cenderung apa ya Mas? Nah ini saya kira juga budaya sindikat ini kan menguasai seluk-beluk praktek kegiatan yang dia mau masuk gitu loh. Dia udah ngerti celahnya di mana gitu kan. Bisa jadi kan tidak masuk pada sampai proses di peradilan, tapi yang terpenting selesai nih antara orang tua dengan dia. Nah kan begitu di atas ya, atau misalnya hanya disaksikan berapa orang, tapi kan namanya saksi kan juga bisa dikondisikan. Kalau melihat posisi terjadinya kasus, ini tuh kan bukan di tempat yang kemudian selalunya jauh dari kita ya. Beberapa anak itu justru hilang malah di depan rumah sendiri, di halaman rumah sendiri, kemudian dan pelakunya pun juga macam-macam ya Mas ya. Ini kan artinya saya mau menarik garis besarnya bahwa kewaspadaan kita ini bukan soal kemudian hanya dalam adopsi, tetapi juga pada beberapa kasus anak-anak hilang atau dalam tanda petik penculikan. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak sebenarnya sudah mengatur ketat ketentuan adopsi anak. Sebab anak tidak bisa dioper alih begitu saja layaknya barang dagangan. Perlu legalitas dan pengesahan dari pengadilan untuk pengalihan hak asuh anak. Anak terus disalahgunakan, dijadikan barang komoditi ya. Nah sebetulnya pemerintah itu sudah membuat aturan ya perlindungan anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian kalau orang tua mau adopsi, itu pun pemerintah juga sudah punya peraturan tentang adopsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, dan peraturan itu cukup ketat untuk melindungi anak ya, keselamatan anak, juga untuk melindungi orang tua. Orang tua yang mau mengangkat anak itu harus memenuhi persyaratan yang cukup banyak, sehingga masyarakat itu melihat bahwa wah kalau mau adopsi secara resmi itu sulit karena panjang sekali prosesnya, prosedurnya, juga peraturannya yang banyak, dan orang itu kan cenderung untuk mencari jalan pintas yang gampang ya, tapi mereka tidak sadar ya bahwa mereka itu tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sah ya. Peristiwa seperti ini bisa terjadi, ini kan juga karena ada kebutuhan dan ada yang butuh untuk mendapatkan uang.
Jadi misalnya orang tua yang keadaan ekonominya sangat terpepet sehingga tidak bisa mengasuh anak, kemudian ada peluang yang diambil oleh orang lain untuk bisa mendapatkan keuntungan dijual ke orang yang membutuhkan. Mengapa fenomena ini sulit dihilangkan? Sangat kompleks ya masalahnya, terutama memang akar permasalahan adalah kondisi ekonomi. Yang kedua juga kesadaran orang tua, ya mungkin karena faktor pendidikan ya, kesadaran orang tua bagaimana sebetulnya dia harus bertanggung jawab mengasuh anak-anaknya. Sehingga anak itu ya dianggap ya sudahlah, kalau dibutuhkan bisa membantu orang tuanya, bisa dijual. Gitu. Ya karena ya keterbatasan pengetahuan pendidikan ya, terus rasa tanggung jawab terhadap anak, pengasuhan anak itu kan kurang. Itu udah terdesak oleh masalah ekonomi. Kasus penculikan dan perdagangan anak yang terjadi secara sporadis dalam beberapa bulan terakhir tentu menjadi alarm betapa longgarnya perlindungan anak di negeri ini. Anak-anak Indonesia dilindungi oleh undang-undang bahkan sejak masih dalam kandungan. Sebab apapun alasannya, mereka bukanlah komoditi. Lindungi anak-anak kita dari praktek jual beli sindikat bejat. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.